Film dan Diana sedang melakukan operasi sekarang. Setelah melewati perbincangan dengan sang pasien bahwa nantinya jika pasien tersebut tidak selamat, anaknya akan Sion angkat sebagai anaknya. Di resepsi inilah hari terberat untuk Sion dan juga Yayan. Mereka berdua harus memilih siapa yang harus diselamatkan. Ini yang pertama untuk mereka berdua. Segera pindahkan ke ruang ICU, pinta Yayan. Mereka baru saja menyelesaikan operasinya. Sion dari tadi hanya diam menatap seorang bayi cantik di dalam inkubator. Matanya berair lagi. Kita sudah bekerja keras, serahkan pada Tuhan, bukannya sekarang tugas kita hanya berpasrah. Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ia selalu mempunyai kata-kata penenang untuk semua orang di segala situasi. Ya, Sion mengakui itu dan mengangguk mengiyakan. Taeyong dan kawan-kawannya baru saja tiba di Bandara Genpo setelah melakukan perjalanan cukup jauh. Akhirnya mereka semua berpisah di sini. Sechin dan Naon sudah lebih dulu pulang karena sudah ada yang menjemput Jungkook dan Jimin yang harus kembali ke perusahaan karena ada hal mendesak. Taeyong menjadi orang yang terakhir pulang. Dia menelpon supirnya agar menjemputnya di bandara. Dan butuh waktu yang lama, mobil yang menjemput Taeyong pun datang. Dia masuk ke dalam mobil setelah sang supir membukakan pintu mobilnya untuk Taeyong. Antarkan aku ke apartemenku dulu, pinta Taeyong. Sang supir hanya mengangguk patuh walau pada kenyataan di dalam benak sang supir masih sudah pertanyaan untuk apa tuanya itu kembali ke apartemennya dulu sebelum tuanya menikah. My lovely wife, aku juga mencintaimu suamiku. Taeyong tersenyum. Ia memilih tidak membalasnya lagi karena Taeyong tahu pasti istrinya sedang sibuk sekarang. Taeyong hendak memasukkan kembali ponselnya saat benda persegi panjang itu bergetar kembali. Ini dari wanitanya, Yunara. Aku dalam perjalanan menuju apartemen. Tidak, aku menunggumu sebentar lagi. Aku sampai, tunggu aku. Semua telepon terputus. Taeyong memasukkan ponselnya ke dalam saku celana bahannya. Aku ingin ibunya melihat dirinya pasti akan senang. Saya masih saja terpaku pada sosok mungil yang berada di pojok kepala. Kita hanya bisa berdoa dan menunggu keajaiban. Semoga saja semua berjalan dengan baik. Lagi pula kita sudah menjalankannya dengan sekuat yang kita mampukan. Jadi tugas kita hanya berpasrah sekarang. Ia menepuk bahu lebar Taeyong. Di sisi lain dari sepupunya itu entahlah membuat dia pun merasa hal lain. Walaupun dia dan Sion bukan sepupu kandung, tetap saja dia menganggap Sion seperti adiknya sendiri. Aku harus ke ruanganku dulu, ada janji tamu dengan pasien. Itu balas Taeyong, tangannya sibuk memainkan rambut panjang Hara. Kapan kita berlibur bersama? Belum ada waktunya sayang, ibu memintaku datang dengan Yayan.
menjadi kesal, jadi justru tidak suka jika Taeyong terlalu memprioritaskan yang dibandingkan dengan dirinya. Sampai kapan ku akan seperti ini, Teh? Sembur Hara. Habis sudah kesabarannya sampai harapan kembali bangkit dan duduk menatap tajam Taeyong. Alis Taeyong saling bertaut. Sepertinya dia salah bicara lagi. Kenapa tidak jujur saja jika kau punya aku? Kenapa kau tidak ceraikan saja istrimu? Kalau itu tinggalkan aku tidak suka berbahagia. Lebih lagi aku akan lakukan yang lain yang sudah berbahagia. Sendiri di atas ranjang. Hara tidak mengatur Taeyong. Dia memilih diam. Saat Taeyong mendekat dan menciumkan Hara pun, Hara tetap diam tanpa ekspresi. Aku akan kembali lagi nanti. Sampai jumpa. Taeyong jawab. Hara tidak akan membalas lagi. Tentu saja Hara perlu tahu jika dia harus pulang ke rumah. Aku mencintaimu, Yonara. Biarlah Hara tahu bahwa dia pun mencintai Hara sama seperti mencintai istrinya. Jangan mengumbar kata cinta padaku jika kau masih sama selalu mengumbar kata cinta pada istrimu. Ian baru saja pulang dari rumah sakit. Badannya begitu pegal karena harus menggantikan si temannya yang izin bekerja. Ini sudah masuk pukul jam makan malam dan Taeyong bilang dia akan sedikit terlambat pulang karena ada rapat mendadak yang diminta oleh rekan bisnisnya. Ian berinisiatif membersihkan diri terlebih dahulu. Ian bukan jenis wanita yang mahir dalam hal memasakannya saja. Dia bisa memasak, bukan mahir memasak. Ia tersenyum sedih. Ia tidak tahu kenapa masakannya selalu dalam tong sampah, kenapa ia selalu di dalam perut Taeyong. Padahal jika sarapan dia selalu makan masakannya lagi tidak sempat. Memang udah jarang sarapan yang dia buat pun selalu berakhir di dalam tong sampah. Ian tersenyum kecut sekali. Bisakah Taeyong makan malamnya kali ini? Ia tak memasak banyak malam ini karena dia tahu kemungkinan buruknya ini selalu akan berakhir sia-sia. Lalu kembali lagi ke tong sampah miliknya. Ia menunggu kedatangan Taeyong, namun sudah 2 jam Taeyong belum juga datang. Dia menyerah, badannya sudah sangat lelah dan juga matanya yang mulai mengantuk. Dia beranjak dari meja makan pergi ke dalam kamarnya. Dia tidak ingin membuat Taeyong kesusahan karena harus menggendong di dalam kamarnya. Dengan menatap dia menuliskan sesuatu di kertas kenapnya dan
dicintai sama seperti Yan harap pun punya kesetaraan dengan Yan. Hanya saja bedanya jika Yan lari stresanya dan harap bukan di stresanya, dia tidak mau merebut berdarah sebagai simpanannya, walau pada kenyataannya memang benar. Ponsel yang berdarah itu ibunya. Tumben sekali ibunya menelpon jam segini. Dia mengejar ikon hijau. Ponsel sudah menerima panggilan sang ibu yang tak biasanya. Halo ibu, ada apa? Siap. Tidak dari sesuatu. Aku rindu padamu anakku. Kapan kau datang? Kau bilang akhir pekan kemarin. Tapi kenapa kau tidak datang? Terdengar suara ibunya yang sedikit kesal. Tayang terjadi masalah besar. Maafkan aku ibu. Yan sibuk kemarin. Laki-laki Yan yang menjadi korban alasannya, padahal dia sendirilah yang bilang pada Yan bahwa dia tidak bisa dan menundanya. Begitu. Ya sudah, kapanpun kalian datang, kami tetap menunggu kalian. Jaga kesehatanmu dan makan yang teratur. Kami mencintaimu. Sekali membuat Taeyong terenyuh mendengarnya, dan setelah itu sambungan telepon pun terputus. Taeyong memakirkan mobilnya di garasi. Setelah itu dia kembali menantangnya dengan keadaan wajib. Dalam kondisi yang dia kesal sampai suku dan mentahnya, dan perasa kejapan 3 kali sampai serta artis tak buka dan sisi yang dia sampaikan di buku. Dia menelan ludahnya kasar. Sungguh bukan karena masakan yang tidak enak, justru masakan yang paling terbaik yang dia rasa selama masakan ibunya. Hanya saja dia merasa tidak pantas menerima itu semua di saat dia berlaku brengsek di belakang istrinya. Dia mengaku itu. Ia sangat brengsek, sudah berani bermain api di belakang istrinya sendiri. Istri. Ingin apa biasanya yang Taeyong menggunakan mobil yang terpisah. Tapi kali ini Taeyong menawarkan diri untuk mengantar dan menjemput Yan ke rumah sakit. Nanti aku kabari jika waktunya pulang. Yan tersenyum, begitupun Taeyong tersenyum. Sebelum Yan keluar dari mobilnya, Taeyong lebih dulu mengucap kening sang istri yang dibalas dengan kecupan hangat di pipi Taeyong. Itu sejenis ritual mereka sebelum berpisah. Yan melambaikan tangannya saat sudah keluar dari kuda besi Taeyong dan melihat kuda besi milik Taeyong yang mulai meninggalkan